ketika itu saya tidak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung, tetapi di hati saya itu begitu bergemuruh. Sepertinya ada satu panggilan yang begitu kuat yang memanggil saya untuk melihat. Buka matamu lalu lihat apa yang anak-anak alami, apa yang anak-anak rasa pada saat itu. Saya melihat begitu banyak anak-anak yang mereka mengangkat tangan, mereka datang ketika altar call, mereka menyatakan diri, saya murid Tuhan, saya milik Tuhan. Amin. Ada satu anak yang dia nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Dia nggak tahu dia harus bikin apa, cuma air matanya keluar. Shalom Mitra Misioner. Misi Kita TV adalah wadah dan sarana untuk mengajak, mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi serta memobilisasi umat Tuhan supaya terlibat aktif dalam pelayanan misi dan menyebarluaskan kasih dan terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Misi Kita TV, misi kita semua. Saya Tommy Ringo dan saat ini kita kedatangan tamu dan narasumber istimewa kita, yaitu Ibu Mariana Tanujaya atau yang sering kita panggil sebagai Kak Ina. Shalom Kak Ina. Shalom Pak Tommy. Ketemu lagi kita Kak Ina. Ya, shalom. Puji Tuhan Ibu ya, setelah sekian lama kita ya, kemarin kita pelayanan bersama ya ke Toraja ya. Iya, hari ini Kak Ina, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Kak Ina di Misi Kita TV di studio ini. Dan hari ini kita berbincang-bincang seputar pelayanan misi. Dan saya bersyukur ketemu dengan Kak Ina, di mana pelayanan misinya Kak Ina itu khusus di bidang anak-anak ya Kak Ina. Betul Pak Tommy. Nah, tadi saya dengar untuk di gereja apa sebagai posisi apa Kak Ina di sinode? Iya, saat ini walaupun masih di ujung, sudah di ujung kepengurusan Pak, tetapi saya sebagai Ketua Biro Anak, Biro Anak di Departemen Pemuda dan Anak Sinode GBI. Wah, luar biasa ya. Ketua Biro Anak Departemen Pemuda dan Anak Sinode GBI. Iya. Wah, terima kasih banyak Kak Ina. Sama-sama. Nah, pertanyaan saya nih Kak Ina, apa yang melatar belakangi Kak Ina itu concern sekali pelayanan ke anak-anak? Kalau saya boleh cerita sedikit Pak, awalnya saya itu sebenarnya pelayanan lebih ke remaja. Ya, awalnya saya pembina remaja. Lalu kemudian setelah saya menjalani itu beberapa tahun ya Pak, lalu kemudian satu saat saya ikut ada sebuah KKR anak. Ketika saya ikut KKR anak, saya ingat waktu itu di Kelapa Gading. Ketika itu saya tidak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung, tetapi di hati saya itu begitu bergemuruh. Sepertinya ada satu panggilan yang begitu kuat yang memanggil saya untuk melihat. Buka matamu lalu lihat apa yang anak-anak alami, apa yang anak-anak rasa pada saat itu. Jadi pada saat itu saya berdoa tutup mata, saya buka mata saya. Saya melihat begitu banyak anak-anak yang ikut KKR. Mereka menangis di hadapan Tuhan. Dan menurut saya itu adalah satu panggilan yang kuat buat saya. Bahwa sebenarnya keselamatan bukan hanya milik orang dewasa. Kita harus pastikan bahwa anak-anak di gereja pun mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Itu awalnya ya. Awalnya. Ya betul. Iya. Karena memang sebenarnya seperti yang statementnya Kak Ina, pelayanan umum atau dewasa dengan pelayanan anak sama nilainya di hadapan Tuhan. Betul Pak. Hanya pendekatannya saja yang berbeda ya Kak Ina ya. Betul Pak. Iya kan luar biasa sekali. Nah setelah itu gimana Kak Ina? Jadi waktu selesai KKR itu Kak Ina mendapatkan panggilan
diteguhkan untuk melayani anak, awalnya adalah remaja. Setelah itu apa bentuk pelayanannya Kak Ina setelah itu? Ya, saya mulai terlibat, awalnya saya terlibat di jaringan doa anak. Jaringan doa anak? Ya, jadi waktu itu saya kenal dengan Ibu Olga, saya diajak untuk terlibat di jaringan doa anak, jadi fasilitator nasional. Lalu kemudian puji Tuhan bawa saya pergi ke Waingapu waktu itu untuk mengadakan sebuah acara. Walaupun pada saat itu saya bukan sebagai pembicaranya, tetapi saya sangat bersyukur saya bisa melihat begitu banyak anak-anak yang menerima Tuhan Yesus. Jadi anak-anak yang awal mulanya mereka hanya ke gereja biasa saja, mereka tidak punya panggilan, mereka tidak tahu apakah saya selamat atau tidak. Tetapi ketika saya ikut dalam acara itu, saya melihat begitu banyak anak-anak yang mereka mengangkat tangan, mereka datang ketika altar call, mereka menyatakan diri, saya murid Tuhan, saya milik Tuhan. Amin. Nah, itu membuat saya nggak tahan hati, Kak. Jadi setelah itu saya mulai melatih diri saya mulai belajar. Awal mulanya saya nggak bisa cakap bicara, karena kan jujur ya, iya Kak Ina, berbicara dengan orang dewasa dengan anak-anak itu jauh sekali berbeda. Kalau kita bicara dengan anak-anak, kita harus tahu persis bahwa ini anak mengerti apa yang kita sampaikan. Iya, betul. Jadi saya ikut pelatihan, saya ikut training, saya melatih diri saya sendiri begitu supaya saya diperlengkapi lah oleh Tuhan. Amin. Dan saya tahu kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan juga memperlengkapi kita. Sekarang ini saya juga terlibat di JPAB, Jaringan Peduli Anak Bangsa di daerah Banten. Oke, Jaringan Peduli Anak Bangsa di daerah Banten. Dan selain itu puji Tuhan saya juga terlibat di sebuah yayasan kegerakan anak juga. Itu namanya OCC, Operation Christmas Child. Itu beberapa negara donatur, mereka mengumpulkan kotak-kotak hadiah untuk dibagikan kepada anak-anak. Dan untuk tahun ini kami memang punya proyeksi bahwa kita akan menjangkau anak-anak yang belum menerima Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya tarik ke belakang tadi Ibu. Pertama tadi jaringan doa anak. Nah, kegiatannya apa saja itu Ibu di jaringan doa anak? Oh iya. Iya. Sebelum saya tanya tadi juga tentang yang di Banten tadi. Monggo silakan Ibu. Kalau jaringan doa anak itu kan kami pergi melatih anak-anak untuk bisa berdoa. Lalu kemudian juga kita bisa berbicara dengan guru-guru pendamping, bagaimana menggerakkan pasukan doa anak. Amin. Sehingga anak-anak diperlengkapi. Karena saya sangat menangkap pesannya. Kita nggak bisa tuntut anak untuk menjadi pasukan doa kalau kita nggak memperlengkapi mereka. Jadi seperti apa ya? Seperti kita melepas seorang pejuang, tapi kita nggak memberi senjata kepada mereka. Nah, di jaringan doa anak juga itu dilakukan, Pak Tommy. Jadi pada saat itu kami melatih guru-gurunya juga, kami mengadakan KKR. Ada cerita menarik Pak Tommy di sana. Silakan Kak Ina. Waktu itu di Waingapu. Mereka sedang kekeringan. Jadi kalau pergi ke sana, itu tanahnya itu seperti retak-retak. Kemarau berpanjang, jadi mereka mengalami kekeringan. Betul, mereka kekeringan. Dan itu yang menjadi kerinduan mereka. Kapan ya Tuhan hujan turun gitu ya. Nah, pada saat acara itu kami sepakat Pak Tommy berdoa, Tuhan bersama dengan anak-anak itu. Itu di satu gor yang besar dan anak-anak yang terkumpul banyak sekali Pak. Jadi kami sepakat berdoa. Sekali lagi pada saat itu saya baru menjadi bagian kecil Pak Tom. Saya baru ikut aja gitu ya. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan menjawab kerinduan anak-anak. Amin. Jadi ketika kami berdoa bersama sepakat untuk hujan, percaya Pak Tommy bahwa ketika kami mau pulang, anak-anak lari lagi masuk ke dalam gor. Mereka teriak, hujan turun. Dan itu Tuhan nyatakan. Waduh, saya bilang, Tuhan terima kasih. Buat apa yang Tuhan kerjakan. Buat itu di depan mata saya. Sehingga menguatkan hati saya. Bahwa iya, harus ada sesuatu yang kamu lakukan buat anak-anak. Amin. Itu yang membuat saya terus teringat bahwa anak-anak juga bisa diperlengkapi.
Anak-anak harus menjadi ujung tombak ya, firman Tuhan bilang gitu ya. Mereka anak panah, tangan pahlawan. Siapa yang memegang mereka itu akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Gitu Pak. Wah, luar biasa banget itu. Nah, itu tadi di jaringan doa anak. Yang di Banten tadi namanya tadi apa Ibu? Jaringan Peduli Anak Bangsa, JPAB. Bergerak di bidang apa saja Ibu? Kegiatannya dan sasarannya apa? Jaringan Peduli Anak Bangsa. Nah, kalau di JPAB saya baru Pak, saya juga baru. Saya itu bersama-sama dengan teman-teman yang lain, itu khusus kalau saya bidangnya adalah seperti panti asuhan. Cuma ini memang belum bergerak banyak karena ini juga baru dibangun di Banten. Ya, jadi dan ini melibatkan berapa banyak Ibu? Banyak Pak. Jadi ada yang sekolah ramah anak, gereja ramah anak, lalu kemudian LKSA ramah anak dan banyak juga lembaga kesejahteraan sosial anak. Jadi kalau dulu kita kenalnya panti asuhan. Itu. Nah, jadi bentuknya itu adalah sebenarnya saat ini tuh masih kepada jajaran pemimpin, supaya pemimpin siapapun, entah itu di gereja, entah itu di sekolah, mereka punya kepedulian tentang anak. Menjadikan wilayah mereka, entah itu di gereja, entah itu di sekolah, menjadi yang ramah anak. Amin. Gitu. Itu dia tadi yang di Peduli Anak Bangsa Banten tadi ya. Nah, kalau OCC tadi, Operation Christmas Child. Ya. Nah, bentuk pelayanannya dan sasarannya apa aja itu Kak Ina? Oh, kalau saya merasa, kalau saya bisa cerita, ya cerita memang panjang nih Pak. Boleh. Jadi di OCC ini saya sangat bersyukur bisa tergabung di dalam OCC. OCC ini sebenarnya sebuah kegerakan, kegerakan untuk anak-anak, menjangkau anak-anak. Jadi membuktikan atau mempraktekkan, memperlihatkan kepada anak-anak betapa kasih Tuhan besar kepada mereka. Amin. Jadi ketika kami melayani, kalau yang melayani itu kan guru-guru sekolah minggu pendamping di gereja lokal. Jadi kami mengequip, memperlengkapi guru-gurunya. Bagaimana mereka bisa membawa anak-anak mereka untuk mengenal dan lebih dekat anak dengan binaan mereka. Betul. Oke, nah itu bentuknya selain dari mengequip tadi, namanya OCC itu yang seperti saya dengar juga biasanya ada box itu. Betul Pak. Nah ini adalah sarana yang dipakai oleh OCC untuk menjangkau, untuk mendemonstrasikan kasih Allah. Garis bawahi kata sarana tadi. Iya betul. Oke, lanjut. Untuk mendemonstrasikan kasih Allah secara nyata kepada anak-anak yang membutuhkan. Dan OCC ini bekerja sama dengan gereja lokal. Jadi ketika kalau Bapak Ibu nanti mendengar ini, Bapak Ibu bisa segera mencari gereja-gereja yang sudah tergabung dengan OCC. Kenapa? Karena banyak kesaksian gereja-gereja yang baru terlibat dan mereka mulai mengadakan pelayanan dengan menggunakan sarana itu. Sarana tadi, mereka sangat diberkati. Amin. Jadi memang ada beberapa syarat yang harus diikuti. Misalnya prinsip OCC itu satu Pak. Satu anak, satu kotak hadiah sekali seumur hidup. Oh, satu kotak anak, satu kotak hadiah sekali seumur hidup. Satu kali seumur hidup. Kenapa satu kali seumur hidup? Karena kotaknya terbatas. Jadi tidak boleh tahun depan dapat lagi. Tidak boleh. Termasuk anak pendeta juga tidak boleh 2 kali. Kenapa? Karena kotaknya terbatas Pak. Ini kan ada sekitar 10-12 negara donatur di seluruh dunia. Untuk 10-12 negara. Ya. Mereka mengumpul. Kenapa jadi Operation Christmas Child? Kalau kita di Indonesia umumnya anak-anak sekolah minggu kita, mereka kalau Natal nunggu hadiah. Ya. Tapi di negara-negara donatur ini justru anak-anak digerakkan untuk mengumpulkan kotak-kotak hadiah ini. Untuk dibagikan kepada negara-negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia. Iya. Jadi saya sekali lagi sangat bersyukur bisa ada terlibat di dalam pergerakan OCC ini. Jadi gereja-gereja lokal itu bisa mendemonstrasikan, bisa mendemonstrasikan kasih Allah lewat kotak-kotak hadiah yang dibagikan.
Begitu Pak. Inilah kalau kita berkolaborasi bahkan antar bangsa ya, antar negara ya Kak Ina ya. Wih, luar biasa. Nah, kan ada banyak kisah-kisah yang membekas di benak, di pengalaman dari Kak Ina. Ketika memberikan atau bergerak di OSIS ini, ada ndak yang paling berkesan di hati Kak Ina? Ini cerita nggak pernah saya lupakan. Karena ini terjadi di depan mata kepala saya sendiri, Pak Tommy. Iya. Jadi pada saat itu di gereja lokal kami sendiri, kami mengadakan kegiatan OSIS. Jadi itu kan ada prosedurnya. Jadi setelah mengikuti prosedur, kita akan dikasih kotak hadiah sesuai dengan permintaan yang kita ajukan. Nah, pada saat itu target kami adalah anak-anak panti. Jadi pada hari H ketika acara dimulai, kami mengundang anak-anak panti yang sudah kami daftarkan namanya. Lalu kemudian sebelum kotak itu dibuka, itu kan ada aturannya Pak. Jadi kita minta anak-anak berdoa, lalu kemudian mereka berdoa, baru kita buka kotaknya bersama-sama. Oke. Di kotak, jadi bukan dibagi satu, bukan seperti itu ya, bukan? Oh iya, dibagikan satu-satu kepada anak-anak itu. Oke, sesuai dengan jenis kelaminnya, kalau tidak salah ya, karena di kotaknya mungkin ada untuk anak laki, anak perempuan. Jadi detailnya di kotak itu ada informasi tentang gender, laki-laki atau perempuan. Lalu ada dibagi usia 2-4, 5-9, lalu 10-14 tahun. Setiap kotak itu punya umur dan punya gender. Jadi langsung dibagikan ke anak-anak yang sesuai dengan kotak itu ya. Nah, ketika kotak itu sudah kita minta mereka angkat, lalu kemudian mereka berdoa, kotaknya buka sama-sama. Ada satu anak yang dia nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Dia nggak tahu dia harus bikin apa, cuma air matanya keluar. Ini anak-anak panti. Jadi waktu setelah acara itu, ini yang sangat paling berkesan buat saya. Jadi saya kalau ingat saya masih terharu. Karena apa sih Pak yang bisa diharapkan oleh anak-anak panti? Mereka tinggal bersama di sebuah rumah. Mereka nggak punya orang yang bisa mereka minta. Mereka nggak bisa berharap punya baju baru yang mereka inginkan. Nggak ada harapan. Mereka mau punya mainan, nggak bisa. Mereka nggak bisa minta. Mama aku minta mainan, nggak bisa. Hari itu ada 2 anak yang nangis bener Pak. Yesus. Mereka sampai nggak bisa ngomong. Lalu saya tanya sama anak satu ini, apa yang kamu doakan sebelum kamu buka kotak? Yang waktu diangkat kotak tadi. Iya. Apa yang kamu doakan? Oke, lanjut. Betul. Apa yang kamu doakan? Dia nggak bisa bicara Pak. Jadi yang bicara adalah guru pendamping. Jadi dia bilang kakak. Karena dia lagi terharu begitu. Dia nggak bisa cerita. Jadi harus diwakili oleh guru pendamping. Betul. Kakak disebutlah namanya. Dia tadi berdoa minta baju putih. Permintaan yang sangat sederhana menurut saya. Dia minta baju putih. Ketika dibuka kotaknya, memang bukan hem, bukan yang berkerah, tapi isinya kurang lebih 5 atau 6 kaos warna putih dan ukurannya sama dengan dia. Pada saat itu saya melihat, terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doa dia. Amin. Saya bilang sama dia, kamu tahu nak, kapan Tuhan menyiapkan hadiah ini buat kamu? Bukan tadi berubah, enggak. Kotak hadiahmu enggak berubah. Tapi Tuhan siapkan 1 tahun sebelum kamu minta. Oh, haleluya. Itu luar biasa loh Pak. Anak yang kedua saya hampiri. Kenapa nak kamu nangis? Terus dia bilang, mobil. Anaknya masih kecil Pak. Mungkin sekitar umur 5 tahun gitu. Kakak pendampingnya juga membantu menjelaskan kepada dia, kepada saya. Dia bilang, Kak, dia tuh udah lama bicara sama saya. Dia mau punya mobil Hot Wheels. Oh, Hot Wheels. Hot Wheels minimal 40.000 satu mobil Pak. Satu mainan itu kan. Betul. Dan gak ada yang bisa sediakan untuk dia. Jadi dia tinggal di panti asuhan ya. Apa harapan anak panti untuk mobil Hot Wheels Pak? Jadi ketika dia tadi buka kotak, dia ternganga-nganga. Karena waktu dia angkat begini, dia berdoa. Tuhan kalau boleh aku minta mobil Hot Wheels. Betul.
dia juga nggak menyebut spesifik mobil Hot Wheels Pak, karena dia nggak ngerti itu mobil apa namanya gitu. Tetapi dia cuma aku minta mobil-mobilan. Bapak puji Tuhan, Bapak tahu ketika dia buka kotak hadiah ada 14 mobil Hot Wheels. Itu membuat kami tuh terlalu luar biasa Pak. Dan ketika kami suruh dia maju berfoto dengan mobilnya, itu dia masih belum bisa berhenti nangis. Dia liatin satu-satu, ada yang warna merah, warna kuning, itu semua dijejer sama dia. Sampai saya bilang, Tuhan, saya terharu dengan terima kasih, Tuhan sudah menjawab. Saya tanya lagi sama anak ini, kamu tahu nak, kapan Tuhan siapkan mobil-mobilan buat kamu? Aku nggak tahu Kak, aku nggak ngerti. Saya bilang, 1 tahun yang lalu, karena kotak hadiah ini dikumpulkan tahun lalu. Betul. Jadi setiap Desember dari negara-negara pendonor itu mereka kumpulkan 10-12 negara tadi ya. Iya betul. Di Desember. Sementara kita adakan acaranya di tahun berikutnya. Bukankah itu sudah Tuhan siapkan? Iya, rentangnya 1 tahun. Iya, minimal 6 bulan. Tapi kan itu butuh waktu panjang, belum lagi harus perjalanan dari Amerika ke Indonesia. Dan ketika saya katakan kepada anak ini, kamu tahu nak, Tuhan Yesus tahu apa yang kamu mau. Dan dia sudah jawab doamu sebelum kamu minta. Yes. Sebelum kamu berdoa tadi waktu mau buka kotak, Tuhan udah tahu apa yang kamu mau. Amin. Apa yang kamu doakan hari ini. Dan Tuhan jawab. Saya cuma pesan, saya pegang tangannya. Saya bilang jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan libatkan saya di dalam satu kegerakan yang besar. Dan saya tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan. Amin. Itu Pak Tony. Jadi kalau diceritain satu-satu luar biasa Pak. Terima kasih. Memang luar biasa sekali Bu ya di pelayanan anak ini Bu ya. Iya. Jadi kepada pemirsa Misi Kita TV, jangan pernah sepelekan pelayanan anak. Betul. Jangan pernah. Karena lihat ada banyak keajaiban, ada banyak mujizat, ada banyak campur tangan Tuhan kepada anak-anak. Gitu ya Kak Ina ya. Betul. Wah. Dan itu cuma kotak hadiah itu sekali lagi sarana Pak. Iya. Setelah itu kami adakan pemuritan buat mereka. Ada 12 pelajaran yang diajarkan kepada mereka. Dari 12 pelajaran itu kita membawa anak-anak untuk lebih kenal kepada Tuhan. Yesus. Mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saya percaya bahwa ini tidak bisa dipungkiri. Ini harus kita lakukan bersama. Seperti amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Di dalam amanat agung ada perintah untuk pergi. Artinya ini sama dengan misi di OCC. Ada penjangkauan yang harus kita lakukan. Sekali lagi penjangkauan yang kita lakukan, misi yang kita lakukan. Jangan hanya kepada orang dewasa. Kenapa? Karena anak-anak juga butuh juru selamat. Anak-anak juga bisa disesatkan. Ya, betul. Tapi anak-anak juga bisa dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Dan yang terpenting adalah menurut saya, anak-anak itu penting di mata Tuhan. Kalau anak-anak penting di mata Tuhan, harusnya anak-anak juga penting di mata kita. Dan itu yang menggerakkan saya secara pribadi Pak. Gak pernah lelah untuk terus melayani anak-anak. Kalau pas waktu bisa, pergi sajalah. Wih, luar biasa. Begitu Pak Tom. Gitu ya Kak Ina ya. Jadi benar-benar pelayanan anak ini luar biasa ya Kak. Ya, betul. Kak Ina ya. Nah Kak, ada banyak pengalaman-pengalaman ini. Tadi di Waingapu, sudah di beberapa tempat sepanjang ingatan Kak Ina pelayanan di wilayah-wilayah Indonesia ini Kak. Kalau dari atas nama Departemen Pemuda dan Anak ya puji Tuhan Kak, itu hampir sekitar 20 lebih provinsi saya sudah datang ke kota-kota begitu ya. Tetapi sifatnya adalah equip untuk guru-gurunya. Saya lebih dari departemen ya, tetapi kami juga selenggarakan KKR anak begitu. Nah kalau dari OCC sendiri, daerah atau yang paling berkesan buat saya adalah
ketika saya pergi ke Mentawai. Mentawai. Ya. Oke. Di sana banyak sekali anak-anak yang menanti. Di Pulau Mentawai. Di Pulau Mentawai banyak sekali anak-anak yang menanti uluran tangan kita untuk kita berbuat sesuatu buat mereka. Mereka adalah anak-anak yang perlu dijaga imannya. Yes. Itu Pak. Dan sudah berapa kali Kak Ina ke Mentawai? Saya baru 1 kali. Nah waktu itu dalam eventnya dibuat di lapangan, di gedung atau di mana waktu itu? Jadi waktu itu kami ada pemurid untuk guru-gurunya. Oke. Lalu kemudian untuk anak-anaknya di sebuah gereja. Karena pada waktu itu memang acaranya adalah untuk pelatihan guru. Ya, tetapi ada satu gereja yang minta saya datang ke gereja mereka untuk adakan KKR. Gak terlalu banyak Pak Tommy anak-anak yang hadir. Tetapi ketika kami mengadakan ibadah, saya melihat anak-anak dilawat Tuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan sayang sekali sama mereka. Yes. Itu Pak. Yes, luar biasa sekali Kak Ina. Karena memang pemirsa dari Misi Kita TV, pelayanan anak itu, karena saya juga dulu adalah kabid di pelayanan anak di salah satu gereja di Jakarta Selatan, bahwa anak-anak itu tahu kita ini persiapan atau tidak. Mereka tahu caranya bukan karena mereka melihat, mendengar, tetapi cara mereka tuh tahu karena mereka itu tulus, murni. Cara mereka bersikap. Jadi kalau kita persiapan, itu anak-anak akan konsen sekali mendengarkan kita mengajar. Betul. Tapi kalau kita tidak persiapan, anak-anak itu akan banyak istilahnya tindakan-tindakan mereka yang membuat ibadah itu jadi kurang khusyuk. Kenapa? Karena mereka tahu kakaknya tidak persiapan. Betul. Gitu. Jadi artinya apa? Pelayanan anak-anak itu benar-benar memerlukan fokus, persiapan, ketulusan hati yang tinggi. Betul. Lebih begitu ya, betul Kak Ina ya. Betul. Kan? Karena tidak tanggung-tanggung pelayanan anak gitu. Betul. Kan? Makanya kalau di gereja yang saya gembalakan itu Kak Ina, saya tidak sebut mereka namanya sekolah minggu. Karena dari Senin mereka sekolah sampai hari Sabtu, udah gitu ketemu hari Minggu sekolah lagi. Betul. Sekolah minggu. Betul. Akhirnya saya ganti namanya itu Kak Ina itu jadi gereja anak. Wow, luar biasa. Saya langsung gereja anak karena saya paparkan kepada tim bahwa anak dan umum itu sama nilainya di hadapan Tuhan. Betul. Hanya berbeda pendekatannya. Setuju. Pendekatannya berbeda. Makanya kami sebut gereja anak. Betul. Dan saya beri nama karena anak itu senang kalau dikasih nama. Iya. Saya beri namanya gereja anak Gen Ceria. Iya, generasi cerdas, riang dan alkitabiah. Oh, luar biasa Pak. Itu akronim dari dari Gen Ceria itu tadi. Iya. Itulah hebatnya kalau pelayan anak-anak ya Kak Ina. Betul. Dan juga tadi waktu kita bincang-bincang itu juga Kak Ina, saya jadi ingat itu Kak Ina bahwa memang usia anak-anak inilah sebenarnya 85% akan terbentuk karakter mereka di kemudian hari. Betul Pak. Betul kan? Betul Pak. Makanya kita tidak boleh asal-asalan. Jangan karena ibadah umum kita prioritaskan, kita buatlah ibadah anak-anak daripada mengganggu ibadah raya. Iya betul. Kan, Kak Ina kan kadang-kala loh. Iya. Banyak gereja yang melakukan itu. Sayang sekali kan Kak Ina. Padahal ketika kita melayani anak, kita sedang melayani 3 generasi. Anak itu sendiri. Lalu ketika dia bertumbuh dewasa, dia menjadi orang tua. Iya betul. Iya kan? Itu udah generasi kedua. Satu lagi kalau dia masih tua diizinkan umur panjang, dia menjadi opa oma. Asik. Yes, betul dong. 3 generasi loh. Iya, jadi apa yang kita lakukan kepada anak-anak itu tidak sia-sia. Amin. Itu akan terus, kan firman Tuhan bilang, dia tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan di dalam Mazmur gitu ya. Amin. Jadi ketika kita melayani anak, ada unsur penjangkauan. Yes. Lalu kita muridkan mereka. Yes. Dan satu saat kita akan melihat mereka bermultiplikasi. Yes, amin. Wah, luar biasa Kak Ina. Kak Ina, tadi saya tertarik bahwa kotak tadi itu adalah sarana untuk menunjukkan kasih Allah itu bahwa nyata. Iya. Kan begitu. Dan setelah itu ada namanya tadi pemuritan. Ada 12. Betul. Nah, kurang lebih apa saja itu Kak Ina yang diajarkan di 12 itu Kak Ina? Iya. Jadi itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada
Allah yang 3 besar. bagian berarti 4 sesi kurang lebih begitu. Ya ada 12 betul. Iya betul lah, lanjut. Jadi yang pertama itu bicara tentang Allah yang besar. Yes. Kurang lebih begitu ya Pak Tommy ya. Okay. Allah yang besar, lalu kemudian Allah yang mau berkorban buat kita, Yes. dan Allah yang mau jadi sahabat kita. Yes. Jadi di dalam pelajaran Allah yang besar itu bicara tentang bagaimana Allah mencipta dunia ini dan lain sebagainya. Dan ketika Allah mau berkorban, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah menyelamatkan. Allah memberikan hidupnya, memberikan dirinya, nyawanya untuk kita. Amin. Amin. Termasuk untuk anak-anak. Yes. Lalu kemudian setelah kita diselamatkan, Tuhan mau kita, anak-anak menjadi sahabat Tuhan. Amin. Menjadi menjalankan misinya Tuhan. Misinya Tuhan. Luar biasa sekali. Nah, itu semua tadi itu dari sesi pertama, kedua, ketiga tadi. Betul. Oh, jadi goalnya juga istilahnya mereka menjadi sahabatnya. Betul. Dan ketika mereka menjadi sahabatnya Allah, mereka melakukan misinya. Betul. Mereka merepresentasikan kehidupan Yesus dalam hidup mereka. Iya, karena kalau di OCC juga kita ada sistemnya adalah friend to friend. Jadi kita berharap anak-anak juga mencari teman mereka untuk bisa ikut di dalam kegiatan OCC. Oke, kurang lebih seperti itu ya Kak Ina ya. Ya. Wah, luar biasa. Nah Kak Ina, waktu anak-anak itu dilayani, ada enggak sih Kak Ina dari orang tua anak-anak itu memberikan kesaksian atau apa begitu tentang anak mereka gitu Kak Ina? Oh iya, ada banyak Pak. Jadi ada anak-anak yang awalnya mereka nggak mau nurut sama orang tua, tidak mau dengar-dengaran sama orang tua, lalu kemudian bandel lah ya dalam tanda petik. Padahal kita nggak boleh mencap anak bandel ya, tapi dalam tanda petik ya. Jadi ketika anak ini ikut acara OCC ya, lalu kemudian mereka diajar dengan 12 pelajaran itu, anak ini jadi berubah. Pertama sentuhannya adalah ketika mereka dapat kotak hadiah. Mereka tahu Tuhan menjawab mereka. Yes. Lalu kemudian mereka diajar, Tuhan bukan cuma menjawab kamu loh, tapi Tuhan mau mendidik kamu juga. Amen. Jadi diajarlah mereka. Dan banyak kesaksian orang tua yang bilang bahwa anak mereka berubah. Yes. Kan perubahan itu terjadi ketika anak-anak bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin, betul sekali. Betul ya Pak ya. Karena perubahan itu, karena buah roh itu tadi kan bukan hasil perbuatan manusia, betul, tetapi Roh Kudus yang dalam diri kita. Setuju Ya, Pak. makanya disebut dia buah roh, bukan buah manusia. Betul, kan gitu kan? Betul. Luar biasa sekali. Iya. Nah, Kak Ina kembali lagi. Ini kan Kak Ina kan berkeluarga. Iya. Nah, bagaimana tanggapan dari suami dan anak-anak? Kak Ina masih tetap eksis, konsen di pelayanan anak-anak ini? Saya sangat bersyukur Kak Tommy. Saya punya suami, saya punya anak-anak, mereka support pelayanan. Bahkan mereka ikut terlibat di dalam pelayanan. Saya dengan suami kami satu tim walaupun beda area. Kalau suami saya untuk di OCC juga di Jawa Barat, se-Sumatera. Kalau saya hanya di wilayah Jabodetabek dan Tangerang Serang. Jadi kami sering bekerja. Jadi kemana-mana selalu berdua untuk pelayanan. Anak kami karena sudah besar-besar, jadi mereka kerja, jadi agak sulit untuk bagi waktu. Jadi karena mereka fokus bekerja. Tapi kalau dulu ketika mereka sekolah, ketika ada pelayanan KKR anak, kami sekeluarga bareng-bareng, Pak Tommy. Jadi melibatkan anak-anak ya dalam pelayanan anak. Betul, anak-anak saya, puji Tuhan, kami tidak ada yang punya bakat musik, tapi anak-anak kami bisa main musik. Itu luar biasa, bukan memperlengkapi pelayanan kami. Jadi main gitar semua, ya puji Tuhan Pak. Jadi kalau sampai sekarang mereka masih melihat saya masih pergi kemana-mana untuk pelayanan, ya mereka support aja. Cuma mereka ingatkan jaga kesehatan gitu ya. Iya. Baik Kak Ina, karena waktu juga Kak Ina. Nah mungkin ada pesan-pesan yang Kak Ina mau sampaikan pemirsa Misi Kita TV, monggo silakan Kak Ina. Oke, baik pemirsa Misi Kita TV, kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tantangan, satu challenge buat kita semua. Ketika kita sudah diberikan keselamatan secara
gratis oleh Tuhan. Anugerah keselamatan itu kita sudah miliki. Kita juga perlu melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama anak-anak. Mereka ke gereja belum tentu mereka selamat, tetapi mari kita pastikan bahwa mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Mereka juga perlu dijangkau, mereka juga dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bergandengan tangan. Pekerjaan ini luas, pekerjaan ini besar. Tidak bisa dikerjakan hanya satu denominasi, satu yayasan, satu lembaga. Yang kita perlu lakukan adalah kita bergandengan tangan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, melakukan misinya Tuhan untuk dunia ini. Amin. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak loh Kak Ina. Sama-sama Pak Tommy. Sangat-sangat memberkati. Amin. Dan mengingatkan saya kembali pelayanan ke anak-anak. Puji Tuhan. Baik pemirsa Misi Kita TV, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Tadi sudah jelas sekali disampaikan oleh Kak Ina tadi, bahwa ini tidak bisa dikerjakan oleh satu gereja, satu denominasi, satu yayasan, satu ministry, tetapi ini harus berkolaborasi untuk memenangkan anak-anak, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bergandengan tangan. Oleh karena itu kami mau mengajak rekan-rekan yang ada, yang menyaksikan Misi Kita TV ini untuk terlibat aktif, di mana tanggal 25 Agustus tahun ini 2023 kita akan ada pelayanan misi ke Lampung, ke Tulang Bawang tanggal 25-26. Jadi saya mau mengajak rekan-rekan untuk ikut, dan ini hanya untuk 20 peserta. Untuk 20 peserta untuk terlibat aktif, untuk kita terjun langsung pelayanan misi ke Tulang Bawang, Lampung. Hanya untuk 20 pendaftar pertama, dan rekan-rekan dapat menghubungi deskripsi dari video ini. Seperti itu. Baik, itu saja pengumumannya, dan sebelum kita akhiri saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan, Matius 18 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga. Amin. Yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Amin. Yesus jelas sekali katakan, jangan menganggap rendah. Ingat, ingat, ingat dikatakan. Karena apa dikatakan? Karena ada malaikat anak-anak di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi mulai hari ini kita yang terlibat dalam pelayanan anak, jangan pernah memberikan setengah-setengah. Kita berikan segenap hati kita. Jangan karena mereka anak-anak kita persiapannya ala kadarnya. Kita harus all out. Kita memberikan hati kita. Karena apa? Si anak akan tahu kita memberikan hati kita atau tidak. Jadi mulai hari ini ketika kita melayani anak-anak, kita mau memberikan dengan segenap hati, amin, segenap jiwa. Karena mereka adalah generasi yang akan datang, amin, yang akan memimpin negara ini dan Indonesia ini ke depannya. Kuat anak-anak kita layani, kita didik secara rohani, secara iman, maka kuatlah mereka nanti di masa besar mereka, sehingga mereka menjadi pengikut Yesus yang setia. Itu saja dari saya. Sekali lagi Kak Ina, terima kasih banyak untuk kesaksiannya. Sama-sama. Tuhan Yesus Kristus Tuhan berkati. Kita sapa di sini Kak Ina. Bye bye, shalom. Bye, Tuhan berkati. Amin, Tuhan berkati.